Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore adik-adik itu atau anak? Supaya berasa lebih muda apa nih? Selamat sore lagi. Selamat sore semuanya. Baiklah, saya kira pertanyaan yang pertama itu. Tapi sebelum ke sana saya ingin bertanya pada yang muda. Yang merasa muda ya Pak? Yang merasa muda, saya anak muda ini. Tapi berani angkat tangan itu nanti ada hadiahnya. Wow, kecuali MC nggak boleh ya. Karena begini, banyak saya jumpai tidak hanya kalangan yang umum, termasuk generasi muda, beberapa pejabat itu nggak ngerti apa yang disebut dengan bonus demografi. Karena gitu loh, per definisi itu bonus demografi apa sih? Benar. Cara hitungnya gimana? Ayo, siapa yang berani? Ayo, ada yang berani. Apa itu bonus demografi, Aryo? Benar, ini ditantangin langsung nih ya. Ada yang tahu? Boleh langsung ajukan tangannya. Ada di sebelah sana. Sebentar. Mungkin itu bapak silakan di sebelah sana. Silahkan Aryo pilih salah satu. Ini benar-benar anak muda yang berpikiran maju berarti ya, nggak ada tunjuk-tunjuk. Hai Mas, dengan Mas siapa dari mana boleh silakan? Saya Hans dari Bartos Motors. Hai Hans. Menurut saya dari bonus demografi itu artinya di mana angkatan kerja Indonesia itu mengalami puncaknya, di mana usia produktif itu 64 tahun itu berada di puncaknya diperkirakan di tahun 2045. Jadi pada 2045 itu Indonesia emas, di mana usia produktif itu mencapai puncaknya. Jadi Indonesia itu bisa meningkatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan juga memperluas perekonomian Indonesia. Oke. Hitungnya gimana? Hitungnya gimana? Puncaknya maksudnya gimana? Wow, ini kayak diuji sama dosen pembimbing nih. Deg-degannya satu ruangan ini ya. Kalau ini berarti dari usia mungkin pada range usia 64 tahun, dimana itu dikategorikan sebagai usia produktif dan mungkin itu bisa distimulus dengan pendidikan dan juga sumber daya manusia yang bagus. Oke. Ada yang mau lebih lebih tajam, Lebih spesifik. menambah. Tapi kita apresiasi ya Pak. Kita tepuk tangan dulu untuk Mas Hans, sangat berani. Jadi pada kunci yang pertama ada usia produktif, nanti ada usia yang dianggap bergantung pada yang produktif. Ada lagi gitu yang mau nambahin? Jadi kalau makanya sudah ada clue-nya, jawabnya kalau ada yang paham soalnya. Karena yang disebut dengan bonus itu di mana? Jadi ya demografi dividen, namanya ada dividen. Jadi bonusnya itu di mana? Silakan. Satu lagi ada yang mau nanya? Oke. Aku yang tadi. Ada mic-nya. Oh, sudah ada mic-nya. Tidak digantian. Wah itu dia baru lihat Google. Nah. Selamat siang, nama saya Wijaya. Yang dimaksud dengan bonus demografi adalah proporsi usia produktif 15 sampai 64 tahun akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia yang non produktif, yaitu 65 tahun ke atas dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Oke, ada tambahannya tadi tuh. Oke. Bagaimana? Ada lagi? Gimana gitu? Ada gambarnya tuh. Usia produktif 69%. Lansia dan anak, lansia artinya umur 65 tahun ke atas. Kemudian umur 15 tahun ke bawah 25%. Jadi 25 tambah 6 berapa? 51. Usia produktif berapa? 69. Ya, hitungnya. Jadi maksudnya 69 lebih besar dari 69 lebih besar dari 25%. ya, dari beberapa persen ditambah 6%, 31%. Baik, saya kira mesti ada yang lebih bagus cara menjawab bonus demografi ini. Jadi Indonesia sebenarnya sejak tahun 2001-2002 itu sudah memasuki
masa bonus demografi. Dan bonus demografi itu dipercaya akan hanya hadir ya sekali dalam satu bangsa. Tetapi sekarang ada teori baru mengatakan bahwa bergantung pada transisi demografinya, sehingga bisa saja dia mengulang lagi, tapi pada jangka yang panjang sekali. Nah, jadi kalau kita gambar begini, ya, kita dapat ini, kurvanya begitu. Ini yang di sebelah kiri sini itu yang usianya misalnya 0 sampai 15, terus dari sini 65 tahun ke atas. Maka dikeruk inilah yang disebut dengan bonus demografi. Usia di atas 15 tahun dan kemudian mendekati 65 tahun mereka produktif. Dan karena mereka produktif, orang yang tidak bekerja itu jauh lebih rendah. Maka tingkat ketergantungannya lebih baik. Nah, sekarang bonus demografi kita ini, kalau kita lihat di Indonesia, strukturnya seperti yang digambar ini, ya, ada pensi yang sebentar lagi menjadi yang pertama kali itu pemilu, kemudian ada baby boomer. Baby boomer itu mungkin generasi saya. Nggak usah dibocorin, Pak. Yang penting Saya baru bilang mungkin. jiwanya jiwa Gen Z dong. Baru bilang mungkin seperti saya. Karena bisa jadi juga saya generasinya milenial, kemudian generasi X, kemudian dan seterusnya. Nah, sekarang kita berharap sampai dengan tahun 2037 ya, atau mungkin sampai tahun 2040 ini kita masih bisa memanfaatkan ya. Jangan sampai kemudian nanti jumlahnya itu orang Jogja bilang sama grow jumlah dari yang hijau itu ya sama dengan jumlah yang kuning ditambah abu-abu. Nah itu yang artinya pada saat itu kita berharap pada saat itu mudah-mudahan kita sudah kaya per keluarga, per kakak atau per orang. Nah yang kita khawatirkan adalah pada saat itu kita sudah keburu tua di sebelum kaya. Gitu. Pertama yang harus kita jaga soal bonus demografi. Bagaimana cara kita memanfaatkan bonus demografi itu? Ya, yang pertama menurut saya tidak ada lain kecuali harus meningkatkan kapabilitas dari sumber daya manusia kita. Harus sehat. Yang pertama itu harus sehat. Betul ya? Harus sehat. Sehat. Terus yang kedua itu karena dia sehat maka dia bisa sekolah dengan baik, dia bisa berpikir dengan baik. Karena itu kenapa misalnya dari awal kita berharap anak-anak Indonesia itu misalnya pada usia di balitanya itu tidak terkena stunting. Jadi kalau terkena stunting, khawatirnya kita kemudian kehilangan kesempatan karena generasi-generasi yang akan datang yang menggantikan kita itu terganggu kapabilitas berpikirnya dan itu tidak menguntungkan. Nah, selain itu juga kita jaga jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit katastrofik, penyakit menular, ya, sehingga mengakibatkan masa produktifnya itu semakin sempit. Karena itu maka yang pertama harus sehat, yang kedua mesti pintar, harus cerdas. Karena di dunia ini konon ada orang-orang yang sukses mengatakan ini hanya tempatnya orang-orang yang rajin, ya kan? Kemudian yang rajin, karena rajin adalah pangkal pandai. Hanya untuk orang rajin dan kemudian orang pandai. Rajin, pandai, insya Allah kaya. Amin. Gitu. Karena kaya, maka dia kemudian bisa berbagi. Kaya pengetahuannya, kaya secara materi, tidak bisa berbagi, tidak menjadi beban untuk orang lain. Nah, kita berharap
itulah wajah dari generasi muda yang tinggal kira-kira kalau kita hitung sekarang kan tinggal 14 tahun sampai 15 tahun. Sayang sekali kita kehilangan waktu yang panjang. Dan kenapa kita kehilangan kesempatan itu? Karena saat ini meskipun ada semua yang generasi muda, tetapi tingkat produktivitasnya itu dihitung rendah kalau dihitung di dunia. Cara menghitungnya mudah, dari upah yang diterima dibagi rata-rata di dunia. Itu sedikit tentang bonus demografi. Itu banyak sebenarnya. Ya, kita jadi berat